Di ujung sebuah gang sempit di desa Karangasem, berdiri sebuah rumah kayu kecil yang sudah tampak rapuh dimakan usia. Dindingnya lapuk, atapnya bocor di beberapa sisi, dan catnya mengelupas tak bersisa. Namun, dari dalam rumah itu, terdengar suara lirih seorang perempuan tua yang tengah berbicara lembut dengan seekor kucing yang meringkuk di pangkuannya. Namanya Buati. Usianya lebih dari 65 tahun. Ia sudah buta sejak 5 tahun terakhir akibat komplikasi dari tekanan darah tinggi yang tak pernah ia obati. Suaminya telah meninggal lama, dan satu-satunya anak yang ia miliki merantau tanpa kabar sejak pandemi. Tidak ada kiriman uang. Tidak ada kabar. Yang setia menemaninya hanya kucing belang 3 bernama Miko, yang ia pungut dari got ketika masih bisa melihat dunia. Setiap pagi, Buati duduk di depan rumahnya yang sempit, menjulurkan tangannya untuk merasakan sinar matahari. Tetangganya jarang menyapanya. Hanya sesekali anak-anak kecil lewat dan memberi salam. Tak ada yang betul-betul memperhatikannya. Ia hidup dari belas kasihan beberapa warga yang masih peduli, memberi sebungkus nasi, sebotol air, atau kadang kain bekas. Namun, hidup sunyi itu tak lama lagi akan terusik. Sejak 2 bulan terakhir, ada desas-desus bahwa Bu Haji Rodiah, istri dari tokoh kampung sekaligus pengembang properti skala kecil, sedang menata ulang lahan-lahan tidak produktif di sekitar gang itu, termasuk tanah di mana rumah Buati berdiri. Masalahnya, tanah itu memang bukan atas nama Buati. Dahulu suaminya hanya menumpang pada lahan milik seorang juragan tua yang telah meninggal. Dan setelah ahli warisnya menjual ke tangan Bu Haji, status rumah itu menggantung. Buati sendiri bahkan tak tahu apa-apa. Ia hanya tahu, rumah itu satu-satunya tempat ia hidup dan mati bersama kenangannya. Pagi itu, suara sepatu hak tinggi terdengar mengetuk-ngetuk tanah gang. Tiba di depan rumah Buati, seorang perempuan dengan kerudung mewah dan tas mahal berdiri dengan alis terangkat. Buati, saya sudah capek sabar. Ini rumah harus kosong minggu depan. Tanah ini milik saya sekarang. Surat sudah saya pegang. Saya sudah bayar lunas, kata Bu Haji Rodiah dengan nada tinggi. Buati yang duduk di ambang pintu hanya bisa menoleh ke arah suara. Tangannya menggenggam tubuh Miko yang mendengkur waspada. Maaf, Bu. Saya nggak bisa kemana-mana. Saya buta, saya nggak punya siapa-siapa lagi. Suaranya parau. Kalau begitu jangan salahkan saya kalau nanti digusur paksa. Ini proyek besar, Bu. Kami mau bangun rumah-rumah baru untuk para investor. Ibu menghambat pembangunan. Rumah ini satu-satunya tempat saya tinggal. Terserah. Saya sudah beri waktu berminggu-minggu. Kalau minggu depan belum pergi juga, saya kerahkan alat berat. Jangan salahkan saya. Dengan suara tumit yang berderap kesal, Bu Haji pergi meninggalkan debu di halaman tanah itu. Miko mengeong keras, seolah tahu tuannya baru saja diancam. Malamnya, Buati duduk termenung. Ia mengelus kepala Miko dengan pelan. Hatinya gamang. Kemana ia harus pergi? Ia bahkan tidak bisa melihat arah jalan keluar. Ia sudah tak punya siapa-siapa. Bahkan untuk minta tolong pun, ia tak tahu harus pada siapa. Hingga beberapa hari kemudian, seorang tetangga diam-diam membisikkan kepada Pak RT bahwa rumah Buati akan digusur paksa. Pak RT yang selama ini netral, hanya angkat bahu. Itu urusan tanah. Saya nggak mau ikut campur. Desa pun bungkam. Tak ada satu suara pun yang membela perempuan tua buta itu. Ia seolah tidak terlihat. Padahal selama bertahun-tahun ia tinggal di sana, ia selalu menyapa orang yang lewat, meski tak tahu siapa yang sedang melintas. Dunia perlahan benar-benar menutup pintunya. Dan hari itu pun tiba. Tepat seminggu setelah ancaman Bu Haji, suara truk besar memasuki gang sempit. Anak-anak berlarian. Orang dewasa menonton dari kejauhan. Di belakang truk, Bu Haji berdiri tegak sambil menunjuk-nunjuk rumah kecil itu. Buati duduk di ambang pintu, memeluk Miko yang mulai gemetar karena suara keras mesin. Matanya yang kosong menatap ke depan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi hatinya tahu, rumah itu sebentar lagi bukan miliknya. Ia hanya bisa berbisik pelan pada kucingnya. Kalau rumah ini roboh, kita kemana, Miko?
Dan suara mesin pun semakin dekat. Deru mesin ekskavator menggelegar memecah sunyi pagi itu. Debu dan tanah beterbangan. Anak-anak menonton dari kejauhan. Sebagian merekam dengan ponsel tua milik orang tuanya. Warga dewasa hanya berdiri membisu di pinggir gang, menyilangkan tangan di dada, sebagian menggeleng pelan. Sebagian lagi malah tertawa kecil seolah menonton tontonan biasa. Di depan rumah reot itu, Bu Wati duduk bersila di ambang pintu. Tangannya memeluk Miko yang menggeliat gelisah. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi getaran tanah dan suara keras membuat tubuhnya bergetar hebat. Bu, minggir. Ya, ini perintah pemilik lahan. Kami cuma kerja, teriak salah satu pekerja. Bu Wati tak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Air matanya mengalir meski matanya sudah lama tak bisa melihat. Saya cuma minta, jangan robohkan rumah ini saat saya masih di dalamnya, ucapnya lirih. Bu, kami sudah kasih waktu. Ini perintah atasan. Kalau ibu nggak mau keluar, nanti kena alat berat. Balas pekerja lain, kesal. Tak jauh dari sana, Bu Haji Rodiah berdiri dengan baju mewahnya. Kacamata hitam bertengger di hidungnya. Ia tampak tenang. Tidak ada rasa iba di wajahnya. Hanya tatapan tegas penuh keyakinan bahwa ini semua sah secara hukum. Sikat aja. Udah cukup saya sabar. Gara-gara rumah jelek itu, investor jadi ragu. Nggak usah drama. Bukan rumah warisan juga itu, katanya lantang, cukup keras untuk didengar banyak orang. Salah satu operator mesin tampak ragu. Bu, yang di dalam masih di tempat. Gas aja. Jangan lembek. Teriak Bu Haji. Kalau perlu saya naik sendiri ke situ. Beberapa warga mulai panik. Masa digusur langsung? Bu, orangnya masih di dalam. Dia buta. Namun suara itu tenggelam dalam teriakan mesin yang mengaum. Ekskavator mulai maju. Kepala besi besar itu mengayun perlahan. Satu hentakan dan krak. Sisi kanan rumah mulai runtuh. Kayu lapuk pecah, genting berjatuhan, dan dinding ambruk menyisakan debu tebal. Ah. Jerit Bu Wati yang tubuhnya terdorong ke belakang. Miko melompat panik dari pelukannya. Jeritan itu menggema ke seluruh gang. Seorang pemuda yang sedari tadi hanya menonton, sontak berlari menghampiri. Namanya Fadli. Anak muda yang baru pulang dari merantau, dan salah satu dari sedikit yang mengenal Bu Wati semasa kecil. Stop! Stop! Hentikan! Teriaknya sambil menubruk pagar kayu yang tersisa. Operator menghentikan mesin, melihat sesosok tubuh kecil tertimbun sebagian reruntuhan di dalam. Fadli berlari mendekat. Bu Wati! Bu Wati! Ya Allah! Ia menyibak reruntuhan dan mendapati Bu Wati tergolek lemah. Tubuhnya terguncang, wajahnya penuh debu, bibirnya robek karena pecahan kayu. Tangannya berdarah. Tapi ia masih sadar. Di sisinya, Miko mendesis marah, berdiri di atas dada Bu Wati seolah menjaga. Fadli? Gumamnya pelan. Iya, Bu, ini Fadli. Astagfirullah. Kenapa mereka tega begini? Warga mulai mendekat. Ada yang mencibir, ada yang mulai merekam, dan ada pula yang buru-buru menutup wajah karena malu. Ini keterlaluan, Bu Haji. Fadli menatap tajam ke arah perempuan tua kaya itu. Ibu hampir membunuh orang. Dia belum keluar. Dia buta. Bu Haji mengibaskan tangan. Loh, kan saya sudah kasih waktu. Lagi pula saya udah beli tanahnya. Mau dibantah gimana lagi? Dia bukan siapa-siapa. Dia manusia, bentak Fadli. Bukan batu. Bukan kayu. Dia bukan binatang. Tapi bahkan binatang pun gak pantas diperlakukan begini. Bu Wati terbatuk. Darah segar menetes dari bibirnya. Fadli langsung memanggil bantuan. Beberapa warga akhirnya ikut menolong, membawa Bu Wati keluar dari reruntuhan dan mengalasi tubuhnya dengan kain. Ia dibaringkan di emper rumah tetangga. Matanya tetap tertutup, tapi air mata terus mengalir dari sudutnya. Maafkan mereka, Nak, saya sudah tua, mungkin memang saatnya. Fadli menggenggam tangan keriput itu. Belum, Bu, belum saatnya.
Mereka yang harus belajar bahwa uang bukan segalanya. Hari itu, rumah Bu Wati benar-benar rata. Hanya sisa puing, pecahan genting, dan darah di tanah yang menjadi saksi. Dan untuk pertama kalinya, warga Karangasem melihat bahwa keserakahan bukan hanya soal tanah, tapi soal hati yang kehilangan nurani. Pasca peristiwa tragis itu, suasana desa Karangasem berubah. Tidak lagi tenang seperti dulu. Di balik reruntuhan rumah Bu Wati yang kini telah menjadi tanah kosong penuh serpihan kayu dan batu bata, warga mulai berbisik-bisik. Ada yang menyayangkan, ada yang diam, dan ada pula yang pura-pura tak tahu. Namun satu hal yang jelas, Fadli tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah kejadian, ia mulai menggalang tanda tangan dari warga. Ia mengetuk satu persatu pintu rumah, menjelaskan bahwa Bu Wati telah mengalami penggusuran tanpa prosedur kemanusiaan. Ia memperlihatkan foto-foto luka Bu Wati yang sempat ia ambil di puskesmas. Juga video yang tak sengaja terekam oleh anak-anak saat ekskavator menghantam rumah kecil itu. Kalau kita biarkan, besok rumah siapapun bisa dirobohkan semena-mena, ucap Fadli kepada seorang bapak tua yang awalnya ragu menandatangani. Betul juga. Tapi, kami takut sama Bu Haji. Dia itu punya tangan di mana-mana. Gumam si bapak. Kalau semua takut, siapa yang bantu orang seperti Bu Wati? Pelan-pelan, satu demi satu warga mulai berani bicara. Bahkan beberapa pemuda yang dulu acuh, kini datang ke rumah Pak RT untuk menanyakan legalitas kepemilikan tanah itu. Ternyata, meskipun tanah itu memang dibeli Bu Haji dari ahli waris, proses pengosongan tidak pernah diajukan ke desa secara sah. Tidak ada surat penggusuran. Tidak ada pemberitahuan resmi ke RT dan RW. Semuanya dilakukan sepihak, mengandalkan kekuatan dan uang. Bu Wati sendiri masih dirawat di rumah sederhana milik seorang janda lain, Bu Tini, yang bersedia menampungnya sementara. Luka-luka di tubuhnya mulai mengering, tapi hatinya belum. Ia hanya duduk diam di kasur kapuk yang mulai kempes. Miko, si kucing setia, tidur melingkar di bawah ranjang. Sesekali, Bu Wati menyebut nama suaminya dalam doa. Tapi lebih sering, ia hanya termenung, menanti sesuatu yang tak pernah ia tahu apakah akan datang, keadilan. Sementara itu, di rumah besar berlantai 2 milik Bu Haji Rodiah, amarah menggelegak. Si Fadli itu mau macam-macam? Berani-beraninya anak ingusan itu kumpulin warga. Pekiknya sambil membanting cangkir teh ke meja marmer. Ia menatap tajam ke arah suaminya yang hanya mengangguk lemah. Harusnya dari awal kita gempur semua. Biar tahu rasa. Orang-orang miskin itu nggak tahu diri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, pintu pagar rumah Bu Haji didatangi orang-orang yang membawa surat protes. Dipimpin oleh Fadli, mereka berdiri sopan di luar gerbang. Bu Haji, kami hanya mau bicara baik-baik. Kami tidak menuntut uang. Kami hanya ingin ibu bertanggung jawab secara manusiawi. Setidaknya minta maaf, dan bantu Bu Wati membangun kembali tempat tinggalnya. Jawaban Bu Haji hanya satu, usir mereka. Penjaga rumah mendorong pintu pagar hingga tertutup rapat. Beberapa warga tertunduk kecewa, tapi Fadli tetap berdiri tegak. Kalau begitu, kami akan bawa ini ke media, dan ke pemerintah desa, bahkan ke kabupaten kalau perlu. Warga mulai mengangguk. Mereka tidak lagi takut. Ketika suara mulai bersatu, kekuasaan yang arogan pun mulai goyah. Malamnya, unggahan video kejadian penggusuran itu mulai menyebar di media sosial. Salah satu video bahkan masuk ke akun berita lokal. Judulnya mencolok, "Janda buta digusur paksa, hanya ditemani kucing." Dalam waktu 2 hari, ribuan komentar membanjiri video itu. Banyak yang marah, banyak yang menangis. Dan pagi berikutnya, kantor desa Karangasem penuh. Camat dipanggil. Kepala desa gelisah. RT dan RW terjepit. Semua mulai merasa tertekan. Apalagi setelah wartawan datang membawa kamera. Bu Haji Rodiah mulai meradang. Ia mencoba menyuap beberapa pihak agar pemberitaan mereda. Tapi angin telah berubah. Kisah Bu Wati menjadi simbol. Simbol bahwa di negeri yang katanya menjunjung kemanusiaan, masih ada orang tua renta yang rumahnya dihancurkan tanpa ampun,
hanya karena ia tak punya apa-apa selain kucing dan kenangan. Pagi itu, udara di desa Karangasem terasa berbeda. Jalan-jalan kecil yang biasanya sepi kini dipenuhi warga. Beberapa dari mereka membawa poster sederhana dari karton bekas bertuliskan, "Keadilan untuk Buati." Dan, "Kami bukan batu, kami punya hati." Di balai desa, camat, kepala desa, dan perwakilan dari kabupaten duduk berjajar di kursi plastik, menanti pertemuan dengan perwakilan warga. Wajah mereka cemas, karena satu hal yang mereka tahu pasti, nama desa mereka sedang viral karena kebiadaban yang tak seharusnya terjadi. Di pojok ruangan, Fadli berdiri membawa map berisi foto-foto, salinan laporan medis Buati, serta kronologi kejadian yang ia susun sendiri. Ia ditemani oleh 2 pemuda dan 1 ibu rumah tangga yang setia menyuarakan keadilan sejak video itu menyebar. "Yang kami minta sederhana," ucap Fadli saat diberi waktu bicara. "Pemulihan nama baik Buati, permintaan maaf resmi dari pihak yang menggusur, serta bantuan untuk membangun kembali tempat tinggal Buati, sekecil apapun itu." Seketika ruangan hening. Pak Camat mengusap wajahnya yang letih. Kejadian ini memang mencoreng citra desa. "Kami, kecolongan. Kami pikir masalah lahan ini selesai secara hukum." "Masalahnya bukan hanya hukum, Pak," potong Fadli, "tapi hati nurani." Semua mata menoleh ke arah camat, lalu ke kepala desa yang selama ini bungkam. Ia akhirnya angkat bicara, pelan tapi jelas. "Kami akan panggil Bu Haji untuk hadir ke balai desa. Dia harus menjelaskan semuanya." Sementara itu, Buati masih belum tahu sejauh mana berita tentangnya menyebar. Ia tetap duduk diam di pojok rumah Butini, memeluk Miko yang kini tampak lebih kurus. Sesekali ia tersenyum sendiri, mengelus kepala kucing itu. "Saya pikir dunia ini udah lupa sama orang tua," bisiknya lirih. "Tapi, saya dengar banyak orang datang. Katanya, karena saya." Butini duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Iya, Bu. Banyak yang sayang sama Ibu." "Fadli, anaknya Pak Karto, Bu. Dia yang paling depan membela Ibu." Buati mengangguk pelan. "Padahal saya nggak kenal dia baik-baik." Katanya, Ibu pernah bantu dia kecil waktu jatuh di depan rumah Ibu. Ibu kasih air minum, waktu itu Ibu masih bisa lihat. Air mata menetes dari mata Buati yang telah lama tak melihat cahaya. "Ternyata, kebaikan sekecil itu bisa pulang ya, Butini." Butini hanya mengangguk sambil menahan haru. Sore harinya, Bu Haji akhirnya hadir ke balai desa. Tidak dengan pakaian mewah seperti biasanya. Ia tampak tegang, meskipun masih berusaha menyembunyikannya di balik senyum tipis. Di hadapan para perangkat desa dan warga yang memenuhi halaman, ia diminta untuk menjelaskan tindakannya. "Saya hanya jalankan hak saya sebagai pemilik tanah. Rumah itu tidak punya surat resmi. Saya sudah beri waktu mingguan. Saya tidak bermaksud menyakiti siapa-siapa," katanya, nyaris tanpa ekspresi. Fadli bangkit dari duduknya. "Tapi Ibu tahu betul bahwa Buati buta. Ibu tahu dia tak punya siapa-siapa. Dan Ibu tetap suruh ekskavator jalan ketika dia masih di dalam." "Itu. Saya tidak tahu persis dia masih di dalam." Video menunjukkan Ibu ada di lokasi saat itu. Ibu yang menyuruh, "Gas." Warga mulai bergumam. Suasana memanas. Kepala desa akhirnya bicara tegas. "Bu Haji Rodiah, apa Ibu bersedia meminta maaf secara terbuka?" Bu Haji menunduk. Lama. Semua menanti jawaban. "Apa Ibu bersedia ikut bertanggung jawab membangunkan tempat tinggal sederhana bagi Buati?" sambung camat. Dengan suara pelan, terdengar ragu, akhirnya ia berkata, "Kalau itu bisa menghentikan semua kegaduhan, saya bersedia." Suara gemuruh terdengar dari warga. Tak sedikit yang sinis, karena tahu itu bukan permintaan maaf tulus. Tapi bagi sebagian yang lain, itu adalah awal dari kemenangan kecil. Buati tidak datang ke pertemuan itu. Tapi esok harinya, surat resmi permohonan maaf dan pengakuan salah dikirimkan langsung ke rumah Butini, disertai bantuan dana dari pemerintah desa dan kabupaten untuk membangun gubuk baru bagi Buati. Namun, Fadli tahu, ini belum akhir.
Karena keadilan bukan hanya soal bangunan, tapi mengembalikan martabat orang yang pernah diinjak. Di lahan kecil tak jauh dari rumah Butini, para pemuda desa bekerja bergantian. Mereka membersihkan tanah, memasang tiang bambu, dan mulai membangun gubuk sederhana berukuran 3x4 meter. Tidak mewah, tapi kokoh dan layak untuk Buati tempati. Fadli menjadi penggerak utama. Meski sudah ada bantuan dari desa, sebagian besar bahan bangunan datang dari hasil patungan warga. Tukang-tukang lokal bekerja tanpa upah, hanya makan siang seadanya dan air mineral dingin. Buati bukan siapa-siapa, tapi dia membuat kita sadar, ternyata hati kita masih hidup, ujar salah seorang tukang sambil memaku seng ke atap. Selama proses pembangunan, warga mulai sering datang menjenguk Buati. Anak-anak membawa kue, ibu-ibu membawakan selimut. Bahkan beberapa orang yang dulu acuh kini datang hanya untuk sekadar menyapa. Rumah Butini jadi lebih ramai dari biasanya. Di salah satu sore yang mendung, Fadli duduk di samping Buati, menyuapkan bubur lembut ke mulutnya. Ibu tahu nggak, rumah barunya hampir selesai. Tinggal atap sama pintu. Alhamdulillah, nak. Jawab Buati dengan suara lirih. Ibu mau isi rumah itu dengan apa nanti? Tanya Fadli, mencoba menghibur. Buati tersenyum kecil. Cukuplah tikar, sajadah, dan miko. Rumah bukan soal luasnya, tapi tempat di mana hati bisa tenang. Fadli terdiam. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Ia selama ini sibuk mengejar pekerjaan di kota, gelar, dan gaji besar, tapi hatinya tak pernah tenang. Kini, di hadapan janda buta yang hanya ditemani seekor kucing, ia belajar apa arti cukup sebenarnya. Kabar pembangunan rumah Buati semakin menyebar. Sebuah komunitas relawan dari kota bahkan datang membawa bantuan tambahan, lampu tenaga surya, matras empuk, dan radio kecil untuk menemani hari-harinya. Tak ada kamera, tak ada panggung, hanya niat tulus. Namun tak semua orang senang. Bu Haji Rodiah menonton semua itu dari balik jendela rumahnya. Ia mulai merasa terasing. Warga kini menyapanya dengan setengah hati. Dagangannya di toko besar sepi pembeli. Ibu-ibu lebih memilih ke warung tetangga yang dulunya sepi. Ia sadar, bukan karena hukum, tapi karena hatinya yang telah mengoyak hati orang lain. Di malam terakhir sebelum Buati pindah ke rumah barunya, ia duduk di atas tikar sambil memeluk Miko. Besok kita pulang, ya, bisiknya. Pulang ke rumah baru. Tapi bukan rumah yang megah. Rumah yang dibangun oleh cinta. Miko mengeong pelan, seolah mengerti. Pagi harinya, warga ramai berkumpul. Ada yang membawa bunga, ada yang menabur garam di sudut rumah, sebagai simbol keberkahan. Fadli memandu Buati menapaki jalan tanah menuju rumah barunya. Langkahnya pelan, tapi mantap. Begitu tiba di ambang pintu, ia berhenti. Ibu mau masuk sendiri? Tanya Fadli. Boleh saya pegang pintunya dulu? Fadli menggenggam tangan Buati dan membimbingnya menyentuh daun pintu kayu itu. Ini rumah saya. Rumah ibu. Yang kami bangun bukan untuk menebus salah orang lain, tapi untuk menghargai ibu yang selama ini dilupakan. Air mata menetes di pipi keriput Buati. Ia melangkah masuk. Tangannya meraba dinding bambu yang hangat. Lantai semen yang dingin tak terasa menyakitkan. Di sudut ruangan, Miko langsung melompat ke atas tikar dan menggeliat nyaman. Semua orang bertepuk tangan pelan. Hari itu, rumah itu tak diresmikan oleh pejabat manapun. Tapi bagi semua yang hadir, mereka tahu, itu adalah rumah yang dibangun dengan hati. Di atas luka yang lama, tumbuh pondasi baru, kemanusiaan. Hari-hari baru mulai terbentuk. Buati, meski matanya tetap tertutup oleh kabut abadi, kini menjalani hidup dengan lebih damai. Rumah barunya kecil, tapi bersih dan hangat. Ada jendela bambu yang bisa ia buka untuk mendengar suara angin, ada tikar lembut tempat ia bersujud, dan ada Miko yang tetap setia mengeong setiap pagi. Warga mulai terbiasa datang ke rumah itu. Tidak untuk memberi bantuan, tapi untuk belajar sesuatu. Anak-anak duduk di lantai sambil mendengarkan kisah Buati tentang masa mudanya. Ibu-ibu kadang datang hanya untuk curhat,
sambil membawa pisang goreng atau ubi rebus. Fadli pun sering datang. Di sela kesibukannya sebagai guru honorer, ia menganggap rumah Bu Wati sebagai tempat mengisi ulang tenaga dan akal sehat. Baginya, disitulah ia bisa merasa paling manusia. "Bu," katanya suatu hari, "kalau semua orang seberani Ibu, dunia nggak bakal segelap ini." Bu Wati tersenyum. "Saya bukan berani, Nak, saya hanya tidak punya apa-apa lagi selain bertahan." Fadli mengangguk pelan. Kata-kata itu membuatnya mengerti bahwa keteguhan bukan selalu karena kekuatan, tapi karena tidak adanya pilihan untuk menyerah. Sementara itu, nama Bu Wati masih bergema di luar desa. Komunitas kemanusiaan dari luar kota sempat datang kembali, kali ini membawa program Pondok Lansia Mandiri. Mereka terinspirasi dari kisah Bu Wati dan ingin membangun jaringan rumah sederhana bagi para janda lansia tak mampu di desa-desa lain. Dan semua itu berawal dari satu rumah reot yang pernah diratakan dengan kejam. Bagaimana dengan Bu Haji Rodiah? Setelah kejatuhan citranya, bisnisnya perlahan menurun. Ia sempat mencoba bangkit dengan menyumbang ke masjid, ke panti asuhan, dan membagi sembako. Tapi warga melihat itu hanya sebagai upaya menutupi rasa bersalah yang tak pernah benar-benar diakui secara tulus. Ia tak pernah datang ke rumah Bu Wati, tak pernah mengucap maaf langsung. Dan karena itulah, luka itu tetap hidup di antara mereka. Pada suatu sore yang mendung, Bu Wati duduk sendirian di serambi rumahnya. Miko tidur meringkuk di pelukannya. Dari jauh terdengar suara adzan maghrib menggema. Angin berhembus pelan, menyusup ke selai kain lusuh yang tetap ia kenakan dengan bangga. Fadli datang membawa sajadah baru. "Ibu, saya bawain sajadah baru buat sholat. Yang lama sudah tipis." Bu Wati menyentuh sajadah itu dengan tangan tuanya. Lembut. Terima kasih, Nak. Tapi sajadah lama itu saksi banyak air mata. Saya simpan, ya." Fadli tersenyum. "Tentu, Bu. Itu warisan semangat." Lalu senja turun perlahan. Cahaya jingga menyentuh atap rumah sederhana itu. Tak megah, tak mahal, tapi di dalamnya ada suara doa yang terus naik ke langit. Doa seorang janda buta yang pernah dihinakan, tapi tak pernah kehilangan iman bahwa hati yang bersih akan selalu menemukan tempat untuk pulang. Dan di sanalah rumah itu berdiri. Tak lagi hanya tempat berteduh, tapi monumen hidup dari satu kalimat yang terlontar pelan. "Saya cuma minta, jangan robohkan rumah ini saat saya masih di dalamnya." Kini, rumah itu tak hanya berdiri di tanah, tapi di hati banyak orang.